selamat pagi. Bagaimana pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan terus semangat untuk belajar. Pada hari ini, Ibu akan memberikan pembahasan latihan soal-soal dari tema 7 subtema yang ketiga. Anak-anak siapkan buku penanya dan juga alat tulisnya. Pada halaman 140, anak-anak sudah belajar tentang magnet. Soal yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Soal kedua, tuliskan 3 contoh benda yang dapat ditarik oleh magnet. Contoh benda yang bisa ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Misalnya peniti, paku, dan rangka baja bangunan. Nomor 3, tuliskan manfaat dari gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Magnet bisa digunakan untuk membantu pengeras suara, membantu menutup pintu kulkas, dan juga sebagai penunjuk arah mata angin pada kompas. Nomor 4, tuliskan 3 contoh peristiwa sehari-hari yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi. Contohnya, buah masak jatuh dari pohon, manusia dapat berjalan di permukaan bumi, benda-benda dapat berdiri pada posisinya, bola basket kembali ke tanah setelah dilempar ke atas. Soal nomor 5, Made memiliki 2 benda yang berbeda. Benda tersebut adalah pulpen dan selembar kertas. Kedua benda dijatuhkan dari ketinggian yang sama. Benda mana yang lebih dahulu sampai ke permukaan tanah? Jelaskan. Benda yang sampai lebih dulu ke permukaan tanah adalah pulpen. Alasannya, luas permukaan pulpen lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap pulpen lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran, sehingga pulpen lebih cepat jatuh ke tanah. Berikutnya masih pada muatan IPA di halaman 144 tentang gaya gesek ya. Gaya gesek itu apa? Gaya yang terjadi jika dua permukaan saling bergesekan. Contohnya ketika anak-anak menggeser, ketika anak-anak mendorong meja. Akan timbul gaya gesek antara kaki meja dan permukaan lantai. Soal pertama di halaman 144, bagian mana yang menunjukkan gaya gesek pada gambar di samping? Yaitu goresan pensil atau ujung pensil dengan permukaan kertas. Nomor 2, jelaskan mengapa ban kendaraan yang sudah tidak beralur harus segera diganti. Ban kendaraan harus segera diganti karena gaya gesek antara ban dengan permukaan jalan semakin kecil. Gaya gesek semakin kecil mengakibatkan ban nanti akan mudah tergelincir. Ya, pada ban mobil yang beralur ya, itu tujuannya agar memperbesar gaya gesek. Jadi jika alur atau garis-garis yang pada ban itu anak-anak ya sudah tidak ada lagi, maka gaya geseknya akan semakin kecil dan menyebabkan ban akan mudah tergelincir. Nomor 3, contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia. Contohnya alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Bahan karet ini membuat gaya gesek semakin besar ya. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul
di bagian alasnya untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Pool itu ada tonjolan-tonjolan di bawah sepatu sepak bola ya, supaya ketika bermain di lapangan yang licin, terkena rumput yang licin, pemain sepak bola tidak gampang terpeleset. Kemudian gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan karet dan ya di dekat roda sepeda ya, digunakan rem karet dan pelek logam yang saling bergesekan. Kemudian ban kendaraan juga dibuat dari karet dengan motif beralur ya, agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Nah, beberapa kerugian dari gaya gesek anak-anak bisa baca di Bupena halaman 144 ya. Berikutnya di halaman 146 untuk muatan PKN. Soal pertama, mengapa kita harus menyikapi keragaman dengan bijaksana? Karena agar tercipta suasana hidup yang rukun, damai, dan tentram. Nomor 2, Siti berasal dari suku Sunda. Siti hanya mau bermain dengan teman yang sesuku dengannya. Suatu hari Siti jatuh sakit. Sudah seminggu ia tidak masuk sekolah. Apakah kamu setuju dengan sikap Siti? Jelas tidak ya. Yang kedua, apakah sikap Siti dapat menyebabkan perpecahan dalam keragaman? Ya. Jelaskan alasanmu, karena sikap Siti tersebut dapat menyebabkan perpecahan. Dia hanya mau bergaul dengan teman-teman tertentu saja, dan juga Siti akhirnya hanya memiliki sedikit teman. C. Jika kamu menjadi teman Siti dan mengetahui Siti sedang sakit, bagaimana sikap yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, walaupun Siti tidak mau berteman, jika kamu menjadi teman Siti, maka sebaiknya kamu menjenguk Siti dan juga mendoakannya supaya lekas sembuh. Halaman 149 untuk muatan IPS. Anak-anak juga baca nanti kegiatan ekonomi di bidang pertambangan, industri, perdagangan, dan jasa. Nomor 1, tuliskan 5 macam bahan tambang dan lokasi ditemukannya dan pemanfaatannya. Contoh batu bara di Bukit Asam, manfaatnya untuk bahan bakar lokomotif dan industri. Minyak bumi di Dumai, pemanfaatan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, bahan baku plastik dan aspal. Batu kapur di Gresik, pemanfaatannya untuk bahan bangunan. Kemudian perak di Pulau Bangka dan Belitung digunakan sebagai bahan baku perhiasan, dan emas di Melabuh itu pemanfaatannya untuk bahan baku perhiasan. Nomor 2, tuliskan bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan industri berikut. Penerbit buku membutuhkan kertas dan tinta. Kemudian makanan kaleng membutuhkan kaleng yang terbuat dari aluminium. Konveksi kaos membutuhkan kaos polos, kain katun, dan tinta. Kemudian minuman teh kemasan memerlukan daun teh, air, dan gula. Nomor 3, mengapa daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan? Karena perkotaan itu adalah pusatnya aktivitas masyarakat dan juga aktivitas ekspor dan impor barang. Nah, daerah perkotaan itu juga biasanya terdapat di dataran rendah, di mana di sana banyak sekali pemukiman, ya. Jadi, cocok untuk kegiatan perekonomian karena banyak penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Nomor 4, tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh bidang profesi berikut. Guru, kegiatannya mendidik siswa dalam memahami pelajaran. Montir, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor. Dokter, mengobati dan merawat pasien yang sedang sakit. Pustakawan, mengatur penataan buku di perpustakaan. Nah, untuk muatan PPKN di halaman 151
Soal nomor 1. Nah, anak-anak baca terlebih dahulu bacaan perwujudan toleransi antar umat di Kota Banjar di halaman 151. Nah, nomor 1, keragaman apa yang diceritakan pada teks di atas? Ya, keragaman yang diceritakan adalah kerukunan umat Islam dan Kristen yang hidup berdampingan, yang ditunjukkan berdirinya masjid dan gereja yang saling berdampingan. Nomor 2, bagaimana perwujudan toleransi pada keragaman tersebut? Nah, mereka saling menghormati, baik dalam menjalankan ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, hal yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar adalah dalam pembangunan masjid, seluruh warga menerima dan mendukung pembangunan tersebut. Para warga juga tidak merasa terganggu dengan aktivitas keagamaan yang dilakukan. Nomor 4, menurutmu manfaat apa yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks tersebut? Manfaatnya adalah tercipta kerukunan antar umat beragama. Nah, di halaman 154 masih untuk muatan PPKN, soal nomor 1, mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Nah, karena supaya tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tentram. Nomor 2, suatu hari, Dedi, Komang, dan Jonas mempelajari seni tari Bali. Ketika azan berkumandang, Dedi meminta izin untuk melaksanakan sholat. Komang dan Jonas pun memberi waktu kepada Dedi untuk melaksanakan sholat. Komang juga mengecilkan volume radionya. Nah, pertanyaan yang A, menurutmu apakah sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam keragaman? Kemudian berikan alasannya, ya. Jadi sikap mereka ini sudah mencerminkan toleransi ya, karena mereka menghormati teman yang beribadah. Nah, kemudian yang B, apa manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut? Manfaatnya akan tercipta kerukunan, keamanan, kedamaian, dan ketentraman. Soal ketiga, saat menghadiri diskusi warga, Pak Satrio tidak menerima hasil keputusan diskusi. Pak Satrio meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. Apakah kamu setuju dengan sikap Pak Satrio? Jelas tidak ya anak-anak. Kemudian bagaimana sebaiknya sikap Pak Satrio dalam berdiskusi? Sebaiknya Pak Satrio itu mau menerima pendapat dari orang lain dan memberikan kritik dan saran dengan bahasa yang sopan, santun, serta bersifat membangun ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan diskusi, yaitu menerima dan menghargai pendapat orang lain saat adu pendapat, ya, saat beda pendapat. Nah, di halaman 155, anak-anak baca terlebih dahulu bacaan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, dalam bacaan itu informasi penting yang bisa anak-anak dapatkan, ya. Yang pertama, di bangunannya ada 2 tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Hal ini menunjukkan umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Hal ini mencerminkan sikap persaudaraan, persatuan, dan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, peta pikiran dari teks tersebut bisa anak-anak buat seperti ini. Ini judulnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian di paragraf pertama, ya, menceritakan tentang sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian di sini juga anak-anak bisa temukan
tujuan dan manfaat dari dibangunnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Berikutnya di halaman 157 untuk muatan SBDP soal pertama. Tuliskan bahan alam yang dapat dibuat menjadi karya mozaik, yaitu daun kering, cangkang telur, biji-bijian, dan ranting kering berukuran kecil. Nomor 2, bagaimana langkah membuat karya aplikasi? Langkahnya menggunakan bahan berupa kain perca, bisa juga kain flanel, dan ditempel pada permukaan benda sehingga benda yang tadinya polos menjadi lebih indah. Seperti misalnya tempat tisu, tas kertas, sampul buku, atau tempat pensil. Nah, anak-anak bisa lihat contoh karya aplikasi di buku pena halaman 156 ya. Itu bantal yang ditempel dengan hiasan dari kain perca sehingga tampak lebih indah karena ada gambar-gambar kartunnya. Nomor 3, jelaskan perbedaan mozaik dan aplikasi. Nah, perbedaannya, karya seni aplikasi merupakan 3 dimensi ya pada sebuah benda, misalnya tadi bantal, tempat tisu ya, atau tempat pensil. Sedangkan mozaik itu hanya karya seni 2 dimensi ya. 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar, hanya dilihat dari depan saja. Nah, karya seni aplikasi itu dengan cara menempel aksesoris ke permukaan benda, sedangkan mozaik itu menempelkan potongan benda ke kertas ya. Kemudian soal berikutnya nomor 4, bahan apa saja yang digunakan pada kreasi tersebut. Nah, anak-anak bisa lihat. Nah, pada karya ini menggunakan aneka biji-bijian, kertas karton, dan juga lem sebagai perekat. Kemudian bagaimana langkah membuatnya? Pertama, gambar pola pada kertas karton menggunakan pensil. Tempelkan biji-bijian sesuai pola yang sudah digambar. Ingat, jangan sampai keluar dari garis. Kemudian keringkan karya tersebut di tempat terbuka. Oke, baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikian penjelasan Ibu. Anak-anak tetap belajar di rumah, tetap sehat dan tetap semangat, dan persiapkan dirimu untuk ulangan nanti di hari Sabtu ya anak-anak. Jangan lupa juga kerjakan tugas-tugasnya di rumah. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom.